Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang networking dan teknologi ya, untuk pemrograman jaringan. Baik, di sini kalau kita lihat di slide, jadi jaringan komputer ini adalah merupakan sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah. Tapi dia saling berhubungan untuk melakukan tugas ya, atau melaksanakan pekerjaan, atau ada proses-proses yang terjadi di dalamnya di antara jaringan itu. Mungkin kalian sudah belajar tentang jaringan ya. Ada mata kuliah jaringan, itu juga membahas jaringan ini. Tapi ini kita flashback saja supaya kalian ingat lagi lah seperti itu. Jadi di sini ciri-ciri jaringan komputer itu, dia yang pertama adalah berbagi perangkat keras atau hardware-nya berbagi ya. Jadi ada lebih dari satu hardware. Nah, di sini saling terhubung. Nah, dia nanti akan berbagi. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi perangkat lunak. Jadi di dalam hardware-nya yang saling terhubung tadi ada sebuah software. Kemudian yang ketiga adalah berbagi saluran komunikasi atau internet. Nah, jadi kita tahu sendiri yang namanya jaringan itu dia akan terjadi komunikasi antar perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Nah, nanti perangkatnya ini bisa saja di dalam suatu tempat ataupun di tempat lain yang sangat berjauhan. Tapi mereka tetap bisa berkomunikasi melalui jaringan internet. Kemudian yang keempat adalah berbagi data dengan mudah. Jadi perpindahan data dari satu device ke device lain itu dia bisa dijalankan atau dilaksanakan. Karena ada jalur untuk pertukaran itu, yaitu menggunakan jaringan tadi. Kemudian yang kelima adalah memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Nah, jadi di antara user yang satu dengan user yang lain, yang terhubung di dalam satu jaringan, itu akan lebih mudah dalam hal berkomunikasi. Dalam hal ini berkomunikasinya menggunakan media jaringan yang sudah terpasang di perangkat device dari masing-masing user tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari jaringan komputer. Kemudian jaringan komputer itu dibangun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ini nanti kan tergantung. Kalau dalam sebuah perusahaan itu nanti ada perusahaan A itu kecil ya, perusahaan kecil misalnya cuma ada 2 komputer atau paling banyak 10 komputer. Kemudian ada perusahaan B yang lebih besar. Misalnya kalau kita lihat di gambar, misalnya dalam satu gedung yang digambar misalnya, itu harus terkoneksi jaringan itu berbeda. Jadi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, desain dari jaringan komputer ini sangat pesat perkembangannya. Kalau kita lihat sekarang ya, dengan perkembangan teknologinya. Nah, desain inilah yang disebut dengan network terminologi. Jadi network terminologi ini adalah ukuran atau kondisi dari jaringan itu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, itu disebut dengan network terminologi. Nah, untuk network terminologi sesuai dengan keperluan, yang pertama itu ada, kalau kalian flashback lagi, ada yang istilahnya adalah local area network atau LAN ya. Nah, LAN ini itu adalah dia menghubungkan sejumlah komputer yang berada di dalam suatu area tertentu yang tidak begitu luas. Jadi dia tempatnya mungkin di dalam satu ruangan atau satu gedung gitu aja ya, satu gedung yang lantainya satu lah seperti itu. Atau di dalam lab ya. Kalau kita misalnya di lab itu terkoneksi jaringan, itu dia terhubung dengan LAN. Nah, seperti dalam satu kantor atau gedung, jaringan LAN di sini sendiri itu dibagi lagi menjadi 2. Ya, yang pertama itu adalah jaringan peer-to-peer. Nah, di jaringan peer-to-peer ini setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Nah, ini biasanya kita lakukan kalau menggunakan ad hoc ya. Kalian mungkin pernah menghubungkan komputer satu dengan komputer lain dengan menggunakan ada jaringannya ad hoc.
Tapi saya nggak tahu untuk di fitur yang Windows 10 itu ada atau tidak sekarang. Saya belum pernah coba-coba juga untuk jaringan ad hoc. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan client server. Nah, jaringan client server ini hanya satu komputer yang bertugas sebagai server dan komputer lain berperan sebagai workstation. Nah, kalau di kampus itu di ruang server itu ada khusus ya. Dia itu adalah menggunakan jaringan client server, kliennya dari lab. Kemudian servernya ada di ruang server. Nah, dia itu servernya khusus ya. Dia hanya melayani untuk menerima dan memberikan respon yang diminta dari klien. Nah, kalau peer-to-peer itu kayak laptop kita itu bisa jadi peer-to-peer ya. Karena kadang kalau kita mau pemrograman web itu dia bisa jadi server, kemudian dia juga bisa terkoneksi ke yang lain. Dia bertindak juga sebagai klien. Nah, ini adalah jaringan lokal area network. Jadi dia hanya jaringan dalam area lokal lah, dalam suatu kantor atau gedung. Kemudian yang kedua adalah wide area network atau disingkat WAN. Ya. WAN ini merupakan komunikasi antar LAN. Jadi jika ada LAN dan LAN kemudian digabungkan, nah itu dia biasanya menjadi WAN ya. Jadi WAN ini adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa LAN ya. Nah, antara LAN yang satu dengan yang lain yang dipisahkan oleh jarak geografis yang cukup jauh. Misalnya hubungan antara kantor pusat dengan cabang-cabang yang ada di daerah. Nah, misalnya ada sebuah perusahaan XYZ seperti itu ya. Mereka mempunyai jaringan tersendiri di dalam kantornya. Itu adalah LAN. Kemudian dia punya 3 cabang misalnya yang ada di misalnya kalau kita ambil contoh yang satunya di Sampit, kemudian yang satunya di Katingan, yang satunya di Barito. Nah, ini masing-masing kantor cabangnya mereka juga terkoneksi jaringan tuh di dalam kantornya. Nah, masing-masing kantor ini mereka punya jaringan sendiri namanya adalah lokal ya, local area network. Nah, ketika 3 kantor cabang dan 1 kantor pusatnya ini digabung, keempat-empatnya digabung, ini menjadi sebuah WAN ya. Jadi WAN di sini adalah kumpulan LAN yang terpisah jarak yang cukup jauh ya oleh geografis. Nah, itu untuk istilah dari pengertian WAN ya, wide area network. Kemudian yang berikutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN ya. Metropolitan Area Network ini merupakan jaringan dengan area operasi yang lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN ya. Dengan kapasitas data dan performa hardware yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau di sini dia menghubungkan area operasi yang lebih besar dari LAN ya. Nah, ini untuk MAN ya. Jadi gabungan-gabungan dari LAN yang lebih banyak lagi ya, seperti itu. Ini untuk MAN. Kemudian ada juga istilah untuk network itu adalah Storage Area Network atau SAN. Nah, Storage Area Network atau SAN ini merupakan jaringan yang memiliki high performance yang digunakan untuk komunikasi data antar server dan storage resource. Nah, jadi biasanya kita misalkan kayak Google ya, Google itu dia punya beberapa server di berbagai dunia ya, berbagai negara lah. Dia tidak hanya punya satu server. Nah, kalau saya pernah belajar ini bukan Google ya, Microsoft AWS yang untuk cloud-nya. Jadi mereka kayak Microsoft itu dia punya server di India, kemudian di Singapura, kemudian kalau di Eropa itu juga ada, di daerah Amerika ada juga. Nah, jadi nanti supaya kan agak berat juga dan agak lambat misalnya. Kalau misalnya saya punya cloud ya, cloud server, itu servernya ada di Amerika. Kemudian pada saat ngakses, saya dari Indonesia. Nah, itu akan sangat, karena jaraknya jauh,
itu akan memakan waktu juga, namanya walaupun jaringan cepat ya, tapi memang lebih cepat kalau dia lebih dekat. Nah biasanya kalau kayak yang kemarin itu yang saya pelajari di cloudnya punya Microsoft di Azure itu, jadi kita itu bisa ngakses di mana yang terdekat. Misalnya pada saat ini saya ngakses cloudnya ada di Indonesia, nanti dia akan ngambil di Singapura yang paling dekat. Kalau misalnya saya lagi di Eropa misalnya itu, kemudian lagi di Prancis atau di mana gitu ya, kemudian saya mau mengakses aplikasi cloud saya, dia nanti akan mengakses server yang ada di Eropa. Jadi seperti itu. Nah ini kalau storage area network, dia adalah jaringan yang memiliki high performance yang digunakan untuk komunikasi data antar server dan storage resource. Jadi dia tetap sama ya, dia akan sinkronus terus lah. Ini disebut dengan jaringan SAN ya, storage area network. Oke. Ini penjelasan tentang network and technology. Jika ada pertanyaan nanti bisa dibahas di kolom komentar di video YouTube saya, atau misalnya kalian mau diskusi di learning juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.